Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 27 November 2025. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 30. Ayat 18 sampai ayat 24. Mari berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan nyata kembali bagi kami. Kami percaya kehidupan kami adalah rencana-Mu, dan ini adalah rencana yang indah buat kami semua. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus menolong kami. Amin. Yeremia pasal 30 ayat 18 sampai ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan berkumandang dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka bertambah banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dihormati, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perhimpunan mereka akan kokoh di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Pemimpin mereka akan berasal dari mereka sendiri, dan penguasa mereka akan muncul dari segala tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia menghampiriku, dan ia akan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, badai Tuhan, murkanya yang berkobar-kobar telah keluar. Pusaran angin puting beliung menerpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia melaksanakan dan mewujudkan rencangan hatinya. Pada hari-hari terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Amin. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Itulah tema kita saat ini. Saudara, pembacaan ini masih merupakan kelanjutan dari teks yang sudah kita bahas pada hari sebelumnya, dengan konteks umat yang masih sama, yakni yang sedang mengalami penghukuman di Babilonia. Kita juga diingatkan bahwa pembuangan tersebut bukanlah satu-satunya ratapan yang mereka punya pada saat itu. Pasalnya, kota Yerusalem yang menjadi keagungan mereka turut diporak-porandakan. Sedangkan bait Allah yang mereka percayai sebagai satu-satunya tempat bersemayam Allah di bumi juga turut dihancurkan. Bahkan raja terakhir pun ikut diangkut ke pembuangan. Secara psikologis, peristiwa ini tentu mengisahkan trauma yang mendalam bagi bangsa Yehuda. Namun, ayat 18 sampai ayat 24 menguraikan bahwa Allah berjanji akan memperbaharui kembali perjanjian dengan umatnya. Mereka akan memperoleh kembali tanah yang telah direbut dan akan mempunyai banyak keturunan sebagaimana janji Allah dulu terhadap Abraham. Ayat 24 bahkan satu hal penting yang tidak boleh dilupakan, yakni tentang rencana Allah, bahwa apapun yang telah direncanakannya tidak akan dapat digagalkan oleh kondisi kita semua sebagai manusia. Ini adalah pengingat yang menghibur, bahkan rencananya akan selalu berhasil. Sekalipun
seringkali kita memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif atau tidak mau taat dalam rencana-rencananya atas kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, oleh karena itu kita perlu belajar bahwa sekalipun rencana Allah tidak dapat digagalkan, namun itu tidak seharusnya dimaknai sebagai peluang untuk terus memberontak kepadanya. Sebagai gerejanya, kita perlu menghidupi hubungan perjanjian. Seperti yang dicatat dalam ayat 22, yakni sebuah perjanjian yang menawarkan kita hubungan pribadi dengan Pencipta melalui Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaminkan bahwa tidak ada rencana yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Karena itu yakinkan kami ya Roh Kudus, bahwa apa yang sudah Tuhan rancang dalam kehidupan kami ini adalah baik bagi kami dan pasti terjadi. Karena itu kami akan menjalani kehidupan kami hari ini hanya dalam penyerahan kepadamu. Kami akan senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan semua pelayanan kami untuk hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat melayani Engkau di tengah-tengah aktivitas kami, setiap yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami kerjakan. Entah kami berada di kantor, entah kami berada di rumah, atau di pasar, atau di mana saja, kami melaksanakan tanggung jawab kami. Maka dalam izin Tuhan, semuanya akan berjalan dalam rencanamu. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Mungkin saja ada di antara kami yang sedang bergumul dengan berbagai kondisi kesehatan. Kami percaya Engkaulah tabib kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak hanya menyembuhkan fisik kami, tetapi Engkau pun menyembuhkan iman kami, memulihkan percaya kami. Dengan demikian ya Bapa, kami sehat secara lahir dan batin. Jika kami berada dalam duka cita, dihiburkanlah kami Tuhan. Jika kami sedang dalam sebuah pergumulan untuk mengejar cita-cita kami, maka kuatkan kami ya Roh Kudus untuk mengejar cita-cita itu di dalam tuntunan kuasa-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di muka bumi. Berkati bangsa dan negara kami, berkati daerah yang kami cintai ini. Buat kami tetap hidup di dalam menerima berkat Tuhan dan memberkati semua orang yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, ini penyerahan kami kepadamu hari ini. Dengarkanlah kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian, pergilah dalam kehidupan dan bawalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk berkat-Nya hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan selanjutnya.